Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 28 bulan Maret tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah cek realitas. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Lalu kitab Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Lalu kitab Kejadian 2 ayat 7. Lalu kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Lalu kitab Yeremia 31 ayat 3 dan 4. Lalu kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Dan kitab Roma 8 ayat 9 sampai ke 11. Sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Yohanes 15 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak, Ibu sekalian, pelajaran sepanjang pekan ini mengajak setiap orang untuk melakukan refleksi yang jujur terhadap hubungan pribadinya dengan Allah sebagai suatu relasi yang hidup dan dinamis. Hubungan dengan Allah bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan ikatan kasih yang terus bertumbuh melalui komunikasi yang intens dan kesediaan untuk mendengarkan suaranya. Banyak orang merasa bahwa hubungan tersebut masih ada, tetapi tidak lagi memiliki kedalaman seperti sebelumnya, sehingga menjadi hambar dan kehilangan makna yang sejati. Kondisi ini digambarkan sebagai keadaan suam-suam kuku, yaitu tidak sepenuhnya menjauh, tetapi juga tidak sungguh-sungguh dekat. Realitas ini, Bapak Ibu, menuntut keberanian untuk mengakui keadaan rohani yang sebenarnya tanpa menutupi kelemahan atau kekurangan diri. Langkah awal menuju pemulihan adalah kesadaran bahwa hubungan dengan Allah membutuhkan perhatian, waktu, dan komitmen yang nyata. Lebih jauh, saudara, Alkitab menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan, manusia diciptakan untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah yang penuh kasih dan keintiman. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan tersebut menjadi rusak, ditandai dengan rasa takut dan keinginan untuk bersembunyi dari hadirat Tuhan. Namun demikian, kasih Allah tidak pernah berhenti mengejar manusia, sebagaimana dinyatakan melalui janji, pemulihan, dan kasih yang kekal. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk memulihkan hubungan selalu berasal dari Allah yang setia, bukan dari usaha manusia semata. Oleh karena itu, saudara, setiap orang dipanggil untuk merespons kasih tersebut dengan membuka hati dan kembali kepadanya. Hubungan yang dipulihkan akan membawa damai sejahtera dan pengharapan yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Kesadaran akan kasih Allah yang tidak berubah menjadi dasar yang kuat untuk membangun kembali relasi yang intim dan bermakna. Bapak Ibu, Yesus memberikan gambaran yang sangat jelas tentang pentingnya tinggal di dalam Dia melalui ilustrasi pokok, anggur, dan ranting. Dalam gambaran ini, Bapak Ibu, manusia digambarkan sebagai ranting yang hanya dapat hidup dan berbuah jika tetap terhubung dengan pokok anggur. Tanpa hubungan yang terus-menerus dengan Kristus, kehidupan rohani akan menjadi kering
dan tidak menghasilkan buah yang nyata. Tinggal di dalam kasih Kristus berarti menjaga hubungan yang aktif melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan ini bukan bersifat sesaat, melainkan proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesetiaan. Ketika seseorang benar-benar tinggal di dalam Kristus, kehidupannya akan menunjukkan perubahan yang nyata, baik dalam sikap, pikiran, maupun tindakan. Kualitas hubungan dengan Allah akan tercermin dalam buah kehidupan yang dihasilkan saudara yang terkasih. Pelajaran ini juga menyoroti bahaya sikap acuh tak acuh terhadap hubungan dengan Allah yang dapat berkembang secara perlahan tanpa disadari. Kesibukan hidup, tekanan dunia, dan kurangnya disiplin rohani sering menjadi penyebab melemahnya hubungan tersebut. Banyak orang masih mengaku percaya, tetapi tidak lagi merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sangat berbahaya karena membuat seseorang merasa cukup, padahal sebenarnya sedang mengalami kemunduran rohani. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi diri yang terus-menerus agar tidak terjebak dalam kenyamanan semu. Kesadaran akan kondisi ini seharusnya mendorong setiap orang untuk kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hubungan yang sempat melemah dapat dipulihkan dan diperbarui. Bapak Ibu sekalian, penting untuk memahami bahwa hubungan yang hidup dengan Allah tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang mengalami kasih Allah secara pribadi, ia akan terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada sesama. Kesaksian hidup yang nyata seringkali lebih kuat daripada kata-kata, karena mencerminkan hubungan yang autentik dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah memiliki dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Orang yang dekat dengan Allah akan memancarkan damai, kasih, dan pengharapan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dengan demikian Bapak Ibu, hubungan yang sehat dengan Allah akan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Kehidupan yang dipenuhi kasih ilahi akan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Saudara terkasih, kesimpulannya bahwa penting untuk melakukan cek realitas terhadap hubungan pribadi dengan Allah sebagai langkah awal menuju pertumbuhan rohani yang sejati. Hubungan tersebut harus dipelihara secara aktif melalui waktu bersama Tuhan, ketaatan, dan kesediaan untuk terus belajar dari firman-Nya. Tanpa hubungan yang hidup, kehidupan rohani akan menjadi kering dan kehilangan arah yang benar. Namun, Allah selalu membuka jalan pemulihan bagi setiap orang yang rindu untuk kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kesadaran akan kasih Allah yang tidak pernah berubah menjadi motivasi utama untuk memperbaiki dan memperdalam hubungan tersebut. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami perubahan hidup yang nyata dan berkelanjutan. Akhirnya, hubungan yang erat dengan Allah akan membawa dampak yang besar, baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi orang-orang di sekitar.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.